Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel saya Imaratus Sakdiyah. Saya mahasiswi IAIN Pontianak, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat. Nah, di materi filsafat ini saya ingin memaparkan materi dari buku E.F. Chalmers. Nah, buku E.F. Chalmers ini yaitu buku terbitan ketiga darinya yang berjudul What is this things called science, yang artinya apa yang disebut dengan sains. Nah, pada buku What is this things called science, apa yang dimaksud dengan sains ini, kita akan mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Nah, pada pembahasan kali ini, apa yang dimaksud dengan sains atau ilmu pengetahuan? Nah, pada dasarnya ilmu pengetahuan ini tidak hanya didapatkan dengan prasangka seseorang atau ide-ide seseorang tanpa ada fakta. Nah, jadi adanya ilmu pengetahuan ini tidak bisa didasari dengan prasangka seseorang, ide-ide seseorang, atau opini seseorang. Yang didasari dalam ilmu pengetahuan adalah sebuah fakta atau kebenaran atau pengalaman yang dilakukan seseorang, yang telah dialami seseorang, bisa juga melalui eksperimen seseorang. Nah, yang seperti sudah dituliskan di buku What is this things called science, apa yang disebut dengan sains, di sini dituliskan bahwa sains ini dulunya pernah didasari oleh otoritas yang dilakukan oleh filsuf yang didasari oleh otoritas Aristoteles dan otoritas Alkitab. Nah, maka dari itu ditentang oleh Galileo dengan kisahnya yang dia melakukan eksperimen di depan uji coba di depan para profesor di universitas. Itu seperti itu yang dipecahkan olehnya, dituliskan di dalam buku tersebut kisah Galileo dan menara miring Pisa. Jadi di dalam uji coba tersebut Galileo menentang atas pendapat ilmu sains, didapatkannya ilmu sains atau ilmu pengetahuan, ditantang olehnya dengan melakukan eksperimen di depan profesor universitas. Nah, maka dari itu landasan dari ilmu pengetahuan ini tidak bisa kita buat-buat atau tidak bisa kita prasangka. Nah, di sini ada 3 yang mendasari ilmu pengetahuan. Yang pertama, fakta diberikan secara langsung kepada pengamat dan tidak berprasangka melalui indera. Nah, apa yang dimaksud di dalam fakta ini diberikan langsung? Jadi tidak melalui diberikan secara langsung, diberikan penglihatan atau eksperimennya secara langsung, dibuktikan secara langsung, dan tidak berprasangka melalui indera, tidak menuduh yang tidak melalui indera, tetapi dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, ada fakta mendahului dan tidak tergantung pada teori. Nah, sudah pasti fakta ini lebih dahulu daripada teori. Kenapa demikian? Karena fakta ini mengandung bahwa fakta ini ditunjukkan secara langsung tanpa adanya teori. Seperti misalnya kita berteori bahwa gunung di Jawa itu besar. Nah, gunung di Jawa itu besar, contohnya gunung Bromo semisal. Nah, itu tidak bisa kita teorikan terlebih dahulu, tetapi kita harus
memberikan fakta dengan cara apa? Kita pergi ke sana melihat dengan indera. Nah, mengamati objek tersebut. Itu yang disebut dengan fakta. Yang didasari dengan penglihatan indera tanpa didahulunya teori. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, fakta merupakan landasan kokoh yang dapat disandarkan bagi pengetahuan ilmiah. Nah, sudah tentu jelas fakta ini merupakan landasan kokoh atau dasar yang kokoh yang dapat disandarkan oleh pengetahuan ilmiah karena sudah terbukti dengan objek yang nyata, dengan ulasan-ulasan yang benar, dengan pengamatan yang baik dan tidak sembarangan tanpa adanya opini seseorang atau prasangka-prasangka indera maupun ide dari seseorang. Maka ini diuji secara benar-benar dan secara nyata di depan orang banyak sehingga tidak menimbulkan konflik dan bahwa fakta ini benar-benar adanya dan nyata seperti itu. Seperti yang sudah dibuktikan oleh Galileo dalam kisahnya Menara Miring Pisa. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari buku What is this thing called science atau apa yang disebut dengan sains di bukunya E.F. Chalmers dari halaman 1 sampai halaman 4 kalau tidak salah yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya. Mohon maaf jika tidak dapat dimengerti. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Saya undur diri. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.